kegiatan. Orang penonton kan. Ada sih para penonton. Iya ya. Iya. Ora pakai tanam ngono e. Maklum, Pak. Tanda-tanda rugi lah. Rugi apa enggak? Tentang permohonan rekomendasi untuk mendapatkan surat keterangan izin mendirikan tempat ibadah dari Bupati tanggal kalau nggak salah 10 Januari 2014. Lalu FKUP melakukan 2 kali verifikasi lapangan atau kunjungan lapangan tanggal 10 Februari 2014, kemudian ditindaklanjuti lagi Pak kami mampir ke kepala desa untuk mendengar aspirasi dari masyarakat desa. Kemudian kami kunjungan ke lapangan lagi tanggal 17 Februari 2024. Saya juga pada waktu mampir ke kecamatan, setelah dari lokasi, dan tanggal 20 Februari FKUP mengadakan rapat dan memutuskan menolak rekomendasi atas permohonan panitia pembangunan Gereja Katolik Bapak. Lalu seri yang kedua pada tahun 2017 Mas Afif, bukan 2018. Panitia pembangunan Gereja Katolik Babat mengajukan lagi surat permohonan kepada FKUB tentang perihal yang sama tertanggal 11 Mei 2017. 2018 ada. Ini ada. 2018. Ya, begitu. Kemudian kami lakukan verifikasi dan juga belum memenuhi syarat. Dan atas permohonan panitia ini juga ada sikap penolakan dari beberapa ormas, ada dari PCM, EWC, Ranting NU, Muhammadiyah, Aisyah, Nasiyah, termasuk Yayasan SMK 45 kalau tidak salah, dan juga MUI. Atas sikap penolakan ini agar harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam PBM nomor 9 dan 8 2006. Bahkan ketika itu saya sebagai pemimpin rapat berulang kali menyampaikan redaksi ini bahwa ini adalah bersifat normatif, bersifat mutlak. Apabila sudah memenuhi persyaratan bagaimana yang diatur dalam PBN, maka semua pihak harus bisa menerima. Lalu ditandatangan semua pihak termasuk saksinya FKUB, Kesbangpol, lampiran surat kesepakatan bersama itu kepada pemohon, dan juga sebagai kewajiban FKUB menjelaskan kepada pemohon bahwa permohonan panjenengan belum bisa terpenuhi dulur, dan harus panjenengan lengkapi ini, sempurnakan ini, perbaiki ini. Ini kewajiban FKUB untuk memberikan penjelasan kepada siapapun yang berkeinginan atau pemohon memberikan kepada. Itu tidak hanya Katolik, tapi juga Islam pun juga seperti itu. Karena akhir-akhir ini kesadaran untuk mendapatkan izin mendirikan masjid banyak sekali. 24 mereka mengirim surat lagi, negosiasi ketiga, mengirim surat lagi kepada FKUB tentang permohonan rekomendasi untuk mendapatkan surat keterangan izin mendirikan tempat ibadah dari Bupati dengan dilampiri 2 syarat sosiologis itu. Syarat 90 orang jamaat akan menempati rumah ibadah itu, dan dukungan sekurang-kurangnya 60 masyarakat setempat yang disahkan oleh kepala desa. Pada waktu itu tidak 60 yang dikirim ke kita, ke FKUB sama Kemenang, 65. Nah, sebagai FKUB sebagai organisasi
resmi yang lahir dari aturan pemerintah beserta sama Kementerian Agama tidak serta-merta menindaklanjuti itu. 27 Mei 2024 sekitar berapa bulan kemudian, karena kami juga harus ngasuh ke FKUB lain yang pernah menangani hal yang sama. Kami juga koordinasi berulang kali ke FKUB provinsi. Ini gimana. Tapi karena permohonan itu, karena desakan dari pemohon selalu menanyakan kapan ditindaklanjuti, Pak Yai, kapan ditindaklanjuti. Mohon maaf, berikan kalau manggil saya nggak tahu referensi dari mana, kok benar dia juga. Kamu kapan ditindaklanjuti, Yai, bahkan juga kepada kemana? Kapan ditindaklanjuti permohonan kami? Maka kemudian baru setelah beberapa bulan kita harus segera menindaklanjuti. Maka masing-masing lembaga baik Kemenag maupun FKUB mengadakan apa? Sepakat menindaklanjuti permohonan itu. Sama dengan yang dikehendaki oleh teman-teman MUI, agar supaya di dalam pemenuhan syarat ini tidak terjadi manipulasi. Maka FKUB bersama-sama Kemenag melakukan verifikasi secara seksama sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang ada. Kami tidak bisa melihat bahwa dukungan ini palsu, ini tidak palsu hanya berdasarkan, mohon maaf, cerita dalam cara seksama. Nah, tidak cukup verifikasi administrasi, tapi verifikasi faktual. Bahkan lembaga kerja verifikasi faktual kami dikritik oleh FKUB provinsi. Malah pokoknya malaikat Israel sama itu. Saya tidak hanya tanya bahwa ini betul tak sama yang buat pernyataan, enggak sekedar itu. Di lembar verifikasi kami akan tanya nih. Kami datangkan semua, kami tanya itu. Ini betul sampai yang menulis. Ini betul tanda tangan sampean. Ini betul KTP panjenengan. Dan lain-lain. Bahkan apakah sampai hari ini panjenengan tetap memberikan dukungan? Karena kalau pada saat itu meskipun awal, dan ini cara kami FKUB sebagai lembaga resmi harus, karena harus membuat rekomendasi kepada bupati, harus berdasarkan penelitian yang faktual. Inja'akum mufasidun binabain fatabayyanun. Tidak sekedar informasi lisan, tapi faktual. Kemudian mohon maaf, betul apa yang panjenengan sampaikan bahwa ke sebuah rumah makan itu begini cerita. Pada saat itu FKUB sudah memutuskan kita verifikasi administrasi faktual. Tapi sebelum kita melakukan verifikasi faktual, kita teliti dulu secara administrasi termasuk keaslian dan keabsahan pengesahan dari kepala desa. Maka kami, saya, beliau sekretaris, wakil ketua yang bilang ibadah, kemudian saya minta saksi dari Katolik, Pak Stefanus, ikut datang kepada kepala desa. Verifikasi, Pak, saya tidak minta tanda tangan. FKUB tidak pernah minta tanda tangan kepada kepala desa. Untuk apa? Kami hanya memastikan keaslian, keabsahannya. Pak, iki lho tanda tangan pengesahan panjenengan di 65 masyarakat sampai yang mendukung pembangunan ini, benar tak kesampean? Dia jawab oke, ya sudah, tidak perlu ada tanda tangan. Maka kami terbitkan berita acara pada hari ini tanggal sekian Pak tim verifikasi datang ke kepala desa untuk memastikan keaslian dan keabsahan pengesahannya dan mendapat jawaban kebenarnya. Itu aja, tidak perlu ada tanda tangan dari bukan. Lah, di syarat itu karena memang begini, kami memang ada keputusan di rapat FKUB bersama-sama begini. Kita minta undangan kades, paling enggak kades yang memberi pengasahan tahu orang-orang itu. Dan juga saya memiliki pemahaman ini kalau kita minta bantuan pemohon, kita riskan. Kalau kita minta bantu pada pemohon, mengundangkan kita riskan. Ini jangan-jangan nanti ada pendekatan yang kurang baik, itu kita jaga. Di samping itu ada beberapa pengalaman dari FKUB lain, memang kita yang pas itu minta bantuan kadesnya untuk mengundangkan orang-orang yang
memberi dukungan itu. Nah, pada waktu kami datang kepada kepala desa ini, belum agendanya verifikasi faktual, baru verifikasi administrasi tentang keaslian dan keabsahan dukungan Pak Kades itu. Tiba-tiba ketika itu, saya nggak tahu, dibilangin, Pak ini sudah ada sekian orang yang menunggu di sana. Saya mau mengadu, saya ini belum waktunya verifikasi faktual. Saya jawab gitu, saya maunya akhirnya tidak mau. Saya belum waktunya verifikasi faktual. Mohon maaf Pak, minta didatangi, dijelaskan kalau ini tidak jadi verifikasi faktual. Karena memang apa? Kami belum menjadwal verifikasi faktual itu, baru menjadwal verifikasi administrasi. Karena kami dimintai tolong oleh Kades untuk mendatangi orang itu, diantar Habib, betul-betul diantar Habib ke sana, maka kami datang ke sana berempat itu. Saya jelaskan, mohon maaf Bapak Ibu, ini hari belum waktunya verifikasi faktual. Kami jadi datang kepada kepala desa hanya untuk melaksanakan verifikasi administrasi tentang keaslian dan keabsahan yang diberikan oleh Pak Kades. Tapi karena katanya Kandina sudah didatangkan ke sini, maka hari ini kami mohon maaf belum bisa melakukan verifikasi faktual. Lain waktu mungkin panjenengan diundang kembali. Itu yang terjadi. Dan bahwa dukungan dari masyarakat harus konkret dari intervensi baik yang bersifat finansial maupun pendekatan-pendekatan lain yang bisa menyebabkan terpengaruhinya orang untuk melakukan dukungan. Amin ya Allah. Oleh karena itu harus, tapi kami KUB tentu tidak bisa mendapatkan informasi sudah detail kalau tidak dari informasi dan bukti-bukti real dari bapak-bapak. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, mari kita kawal persoalan ini bersama-sama. Tidak hanya KUB ini hanya berapa orang tidak punya kaki di tingkat kecamatan, apalagi di desa. Kami ini hanya berdomisili di berkantor berpusat di tingkat kabupaten, tidak punya kaki di kecamatan, tidak punya kaki di desa. Maka hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan terkait dengan ketertiban dan ketentraman sebagaimana yang diatur dalam PBM itu juga perlu diinformasikan ke kami. Artinya apa? Dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait masalah pendirian tempat ibadah maupun masalah-masalah KUB lain, ini kami sangat membutuhkan informasi masukan dari semua pihak, dari MUI, dari FU dan lain sebagainya. Jadi makanya kan mohon maaf, sakit gembiranya kami penjenengan mau datang ke sini. Kalau kami mengundang panjenengan, mohon maaf, konsekuensinya kalau lewat jam 12 kan kasih mangan. KUB kalau dana itu di samping itu, kita sudah lewat jam 12 ini. Saya tadi malam itu masuk rumah sakit. Saya minta dokter saya, dokter jantung, dok, aku besok itu nerima tamu 21 masalah.